Ciao amici, buongiorno, come state oggi? Credo ci benefica. Jumpa lagi dengan saya, Maestro Due, administrator dari fanpage Belajar Bahasa Italia. Melalui video-video yang saya buat di channel ini, saya akan membantu teman-teman untuk belajar bahasa Italia. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share videonya agar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bahasa Italia bersama-sama. Oke, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang objek. Apa itu objek? Objek adalah seseorang atau benda yang dikenai suatu pekerjaan. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar tentang subjek, yaitu pelaku. Kita lihat kembali pelajaran sebelumnya. Kita refresh. Subjek adalah io, tu, lui atau lei, noi, voi, loro. Jadi aku, kamu, dia, laki-laki atau perempuan, kami, kita, kalian, mereka. Nah, urutannya akan selalu seperti ini. Aku, kamu, dia, kami, kita, kalian, mereka. Aku, kamu, dia. Jadi urutannya seperti itu. Tidak aku, dia, kamu. Tidak seperti itu ya. Karena kalau urutannya itu aku, dia, kamu, itu tidak tepat. Karena jangan ada dia di antara aku dan kamu. Oke? Nah, jadi urutannya itu aku, kamu, dia, kemudian kami, kita, kalian, mereka. Urutannya pasti seperti itu. Ini nanti untuk dasar perubahan kata kerja. Jadi harus diingat urutannya begitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang objek. Objek yang akan kita bahas ada 3 macam dalam bahasa Italia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah objek langsung. Yang kedua, objek tidak langsung. Dan yang ketiga adalah objek refleksif. Baik, langsung saja kita lihat. Objek langsung dalam bahasa Italia. Kenapa disebut sebagai objek langsung? Karena dia langsung dikenai suatu pekerjaan. Dalam susunan kalimat itu nanti langsung bersambung dengan kata kerja atau verbo, sehingga disebut sebagai objek langsung. Objek langsung dalam bahasa Italia adalah, kalau bisa kita baca, mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Nah, pembacaannya seperti itu ya. Mi, ti, kemudian lo untuk dia laki-laki, la untuk dia perempuan, kemudian ci, vi. Nah, untuk bentuk mereka perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Ada li, ada le. Kalau subjek kan memakai kata loro. Nah, ini untuk objek langsung dibedakan. Sehingga urutannya adalah mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Nah, bagaimana penggunaan objek langsung? Nanti akan kita bahas pada materi tentang pembentukan kalimat. Yang penting dihafalkan saja dulu objek langsung seperti apa. Kemudian yang kedua adalah objek tidak langsung. Kenapa disebut sebagai objek tidak langsung? Karena objek ini tidak langsung dikenai suatu pekerjaan. Artinya nanti dia diletakkan setelah preposisi. Nah, bagaimana penggunaannya itu juga akan kita bahas pada saat pembentukan kalimat, pada saat kita berlatih tentang bagaimana membentuk kalimat. Yang penting kita hafalkan dulu saja. Urutannya sama seperti tadi, yaitu aku, kamu, dia, kami, kita, kalian, mereka. Nah, kalau dalam bahasa Italia itu me, te, lui, lei, noi, voi, loro. Nah, berarti kan ini ada kemiripannya dengan subjek. Kalau kita sejajarkan dengan subjeknya seperti ini, nah maka akan bisa kita lihat perbedaannya di mana. Ya, pada aku dan kamu. Kalau subjek aku itu io, kemudian kamu adalah tu. Sementara pada objek itu menjadi me dan te. Setelah itu ke bawahnya sama, ada lui, lei, kemudian noi, voi, loro. Jadi yang beda hanya aku dan kamu. Kemudian yang ketiga adalah objek refleksif. Kenapa disebut sebagai objek refleksif? Karena objek ini dipakai pada kata kerja refleksif.
Nah, apa itu kata kerja refleksif? Apa itu kata kerja refleksif akan kita bahas pada pembahasan tentang kata kerja dan pembentukan kalimat. Nah, objek refleksif adalah sebagai berikut, yaitu me, ti, si, ci, vi, si. Jadi urutannya sama, aku, kamu, dia, kami, kita, kalian, mereka. Urutannya pasti seperti itu. Nah, untuk objek refleksif adalah me, ti, si, ci, vi, si. Ada kesamaan untuk bentuk dia dan mereka, sama-sama memakai si. Tapi perbedaannya seperti apa? Nanti pada pembahasan kalimat kita akan bahas kenapa kok sama. Yang penting untuk awal ini kita hafalkan saja dulu objek itu seperti apa. Kesimpulannya, objek yang kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah objek langsung. Tadi mi, ti, lola, ci, vi, li, le. Urutannya seperti itu. Mi, ti, lola, ci, vi, li, le. Kemudian objek yang tidak langsung adalah me, te, lui, le, noi, voi, loro. Nah, ini yang mirip dengan subjeknya. Yang beda hanya pada me dan te. Kemudian untuk objek refleksif adalah mi, ti, si, ci, vi, si. Nah, silakan dihafalkan pembahasan tentang objek. Nanti bagaimana penggunaan objek langsung, bagaimana penggunaan objek tidak langsung, bagaimana penggunaan objek refleksif akan kita bahas pada materi tentang pembentukan kalimat. Demikian materi tentang objek, silakan dipelajari. Ciao e arrivederci.